Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu komponen penting di dalam bahan pangan terkait halalan thayyiban, yaitu bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi tetapi juga harus mencakup kategori halal. Banyak video saya yang sudah membahas mengenai kategori halal, tapi pada video kali ini saya akan membahas hal yang sangat penting terkait dengan produk pangan. Produk pangan kita yang beredar di pasaran sebenarnya banyak yang tidak halal, tetapi kita sendiri tidak tahu bahwa produk-produk itu adalah produk yang tidak halal. Salah satunya adalah produk mikrobia yang akan saya bahas. Produk mikrobia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah produk mikrobia yang masih kelihatan sebagai produk turunan mikrobia. Salah satunya misalnya seperti keju, yogurt, kemudian di pangan tradisional kita ada tempe, kemudian ada kecap, itu merupakan produk hasil olahan yang di dalamnya melibatkan mikrobia, tetapi kita masih bisa mengetahui bahwa produk itu adalah produk turunan mikrobia. Tetapi ada produk turunan dari mikrobia yang kita tidak tahu bahwa produk itu merupakan produk yang diproduksi atau dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi yang di dalamnya melibatkan mikrobia. Sebagai salah satunya adalah sirup glukosa. Sirup glukosa merupakan produk turunan mikrobia. Karena apa? Karena di dalamnya memanfaatkan enzim, di mana enzim itu diperoleh dari aktivitas mikrobia. Kemudian ada produk salah satunya berbagai jenis vitamin, terutama ada vitamin B kompleks. Kita tidak pernah berpikir kalau vitamin B kompleks itu adalah vitamin yang diproduksi dari aktivitas mikrobia. Kita tidak tahu bahwa itu adalah produk olahan dari hasil aktivitas mikrobia. Jadi sekali lagi di video ini saya akan membahas mengenai di mana titik kritis atau sudut-sudut keharaman dari produk-produk itu. Jadi produk olahan mikrobia ini merupakan produk yang paling banyak kita temukan di pasaran. Padahal produk ini merupakan produk yang sangat kritis. Artinya apa? Artinya produk ini sangat dimungkinkan mengandung unsur halal, terutama unsur-unsur yang merupakan turunan dari babi. Jadi saya akan menjelaskan dari setiap produk itu, proses pengolahannya seperti apa, kemudian bahan-bahan tambahan yang dimasukkan di dalamnya apa saja, kemudian bahan-bahan apa yang menjadi titik kritis dari masing-masing proses itu. Jadi yang dimaksud dengan produk mikrobia itu merupakan produk yang di dalam proses pengolahannya melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, yeast, jamur, atau bagian dari aktivitas itu. Jadi yang dimaksud dengan bagian dari aktivitas sebenarnya di dalamnya sudah tidak mengandung mikrobia, tetapi ada hasil yang dihasilkan dari aktivitas itu. Misalnya seperti enzim. Enzim ini bukan merupakan mikrobia, tetapi merupakan bagian dari hasil aktivitas mikrobia. Sehingga status kehalalannya sangat tergantung dengan bagaimana kita membiakkan mikrobia itu, atau bagaimana aktivitasnya, dan bagaimana bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi enzim selama proses berlangsung. Jadi nanti kita akan fokus pada pembahasan yang produk yang dihasilkan oleh bakteri, kemudian yeast atau kamir, terus kemudian jamur atau kapang. Nah, kita mulai dari jenis produk yang merupakan hasil yang diolah dari aktivitas mikrobia, baik langsung bersentuhan dengan mikrobia maupun dengan memanfaatkan enzim yang dihasilkan dari aktivitas mikrobia. Yang pertama ada keju, kemudian ada yogurt, ada pickle, ada sauerkraut, kemudian kecap, ada minuman-minuman yang mengandung alkohol seperti bir, ada wine, ada sake. Kalau kita ada produk-produk tradisional brem misalnya,
merupakan produk tradisional dari fermentasi yang ada di Bali. Kemudian ada anggur, dan seterusnya. Nah, keju merupakan produk hasil olahan mikrobia. Ini merupakan produk turunan susu yang di dalamnya memang melibatkan dua unsur. Yang pertama, melibatkan enzim yang dihasilkan dari aktivitas mikrobia. Yang kedua, enzim keju-keju tertentu memang di dalamnya itu melakukan ditambahkan jamur-jamur tertentu sehingga ada pertumbuhan jamur di dalam keju. Di mana titik kritis keju? Ya. Keju ini adalah produk yang harus bersertifikat halal. Jadi bagi Anda yang senang atau sering mengkonsumsi keju, tidak bisa tidak, keju ini wajib bersertifikat. Ya. Jadi keju diolah dari susu. Ya. Susu sendiri juga statusnya harus jelas. Susu itu diperoleh dari hewan yang halal atau hewan yang haram. Ya. Jadi kalau susu diolah dari hewan yang halal, maka statusnya akan menjadi halal. Tetapi kalau susu diolah dari hewan yang haram, maka susunya juga akan haram. Kemudian tahap yang kedua, susu itu digumpalkan. Susu digumpalkan dengan enzim. Enzimnya namanya rennet. Rennet ini diambil dari anak sapi atau anak babi. Ya. Jadi kalau di rennetnya digumpalkan dengan enzim yang diambil dari anak sapi, maka anak sapi itu halal, tetapi harus dicek bagaimana menyembelihnya. Ya, jadi kalau anak sapi disembelih secara syar'i atau secara islami, maka statusnya akan menjadi halal. Tetapi kalau sapi itu disembelih dengan cara yang non-islami, maka kategorinya akan menjadi bangkai. Ya. Maka di dalam proses pengolahannya, salah satu tahapnya harus ada tahap pencucian yang setara dengan 2 kolah. Ya, itu keju. Kemudian yang kedua ada yogurt. Kalau yogurt ini juga produk olahan susu yang di dalamnya juga memanfaatkan mikrobia sebagai pengasam. Ya, biasanya didominasi oleh bakteri asam laktat. Titik kritisnya di mana? Ya, nanti akan saya bahas. Titik kritisnya terdapat pada media yang digunakan untuk mengembangkan bakteri itu, baik media propagasi, media penyimpanan maupun media pengolahan. Ya, itu titik kritisnya. Kalau medianya halal maka akan menjadi halal. Di samping itu, bakteri yang digunakan untuk fermentasi yogurt ini merupakan bakteri dari hasil rekayasa genetika. Nah, tentu ada syarat-syaratnya ya. Salah satunya ya, gen yang dimasukkan ke dalam bakteri itu tidak boleh berasal dari gen manusia dan tidak boleh berasal dari gen babi. Nah, oke, jadi cukup jelas ya statusnya. Berikutnya ada pickle dan sauerkraut. Pickle dan sauerkraut ini merupakan produk olahan dari buah dan sayur. Ya, kalau pickle ini biasanya cenderung pada sayuran yang berbentuk buah. Jadi ada sayur tapi berbentuk buah ya. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya kalau pickle ini contohnya misalnya pada timun ya. Timun ada pickle dari timun, kemudian ada pickle dari labu siam, itu pickle. Nah, sementara kalau sauerkraut ini diolah dari sayuran, misalnya dari kubis ya, ada sauerkraut kubis, ada sauerkraut dari sawi dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana status kehalalannya untuk pickle dan sauerkraut? Ini lebih cenderung halal karena menggunakan apa? Karena menggunakan bakteri yang merupakan bakteri spontan. Jadi hanya garam saja ditambahkan di dalamnya. Kemudian garamlah yang melakukan seleksi terhadap pertumbuhan bakteri di dalam dua produk ini. Jadi ini cenderung pada produk yang halal. Kemudian ada kecap. Kecap merupakan produk olahan dari kedelai yang difermentasi dengan menggunakan, ya kalau di kecap ditambahkan starter. Ya, maka status kehalalannya tergantung pada starter yang ditambahkan ya, baik pada fermentasi koji maupun fermentasi moromi ya. Berikutnya minuman alkohol, minuman beralkohol ini statusnya jelas haram ya. Tapi kita memberikan standar LP POM MUI berdasarkan fatwa MUI adalah 0,5% kadar alkoholnya. Berikutnya nanti kita akan membahas mengenai pewarna, angka. Kemudian ada glukosirup atau HFC, high fructose syrup. Ini merupakan produk gula ya. Jadi kita banyak yang menggunakan produk ini sebagai gula cair. Ya, kita gunakan sebagai gula cair karena ini produk gula, maka orang sering mengatakan bahwa ini produk yang halal.
Tapi sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena high fructose syrup ini diolah dari gula atau dari pati yang difermentasi, ya. Fermentasinya dengan menggunakan enzim. Ya, enzimnya bagaimana? Enzim digunakan untuk memutuskan polisakarida dari pati menjadi monosakarida, ya, terutama fruktosanya. Nah, proses pemutusan dari gula menjadi dari pati menjadi gula, terutama fruktosa, ini pasti menggunakan enzim. Maka status kehalalannya sangat tergantung dengan enzim yang digunakan. Ya. Demikian juga pengental, misalnya seperti gam santan, alginat, ini juga menggunakan enzim di dalam proses pengolahan. Berikutnya ada single cell protein atau disebut dengan protein sel tunggal. Nah, ini di mana status kehalalannya? Nah, ini status kehalalannya sangat tergantung pada media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Jadi produk ini merupakan produk yang memanfaatkan pertumbuhan bakteri yang digunakan sebagai sumber protein. Jadi yang dimakan itu memang bakterinya, ya, bakterinya. Berikutnya ada probiotik, jadi statusnya sama, ya. Inilah yang nanti akan menjadi bahasan penting di dalam titik kritis dalam proses pengolahan pangan, terutama produk-produk mikrobia. Kemudian ada produk lagi yang disebut dengan asam organik, ya. Asam organik ini ada dua, yaitu asam asetat, asam laktat, tapi sebenarnya banyak, ya. Asam propionat dan seterusnya. Ini merupakan produk asam organik, ya. Yang menjadi titik kritisnya tentu bakteri yang digunakan, ya, bakteri yang digunakan, terus kemudian dipropagasi pakai apa, kemudian medianya apa, seluruhnya seperti itu. Kemudian ada produk pelarut yang berupa etanol dan aseton. Ada juga produk asam amino, kemudian ada produk enzim, ada juga sekarang ada biosurfaktan, ya. Biosurfaktan ini biasanya banyak digunakan dalam teknologi minyak wangi, bisa juga digunakan untuk surfaktan, ya, surfaktan pada berbagai produk, ya. Biasanya digunakan untuk produk-produk obat-obatan, ya, biasanya untuk produk obat-obatan, dan banyak juga digunakan pada proses fermentasi, ya, pada proses fermentasi supaya tidak terjadi pembusaan, biasanya bisa ditambahkan dengan biosurfaktan. Berikutnya yang juga merupakan produk fermentasi ada flavor enhancer, penguat rasa, ya. Penguat rasa ini yang paling kita kenal di Indonesia adalah MSG atau monosodium glutamat, ya. Orang menyebutnya sebagai micin. Banyak, ya. Ini produk MSG atau monosodium glutamat. Orang juga kadang tidak memikirkan bahwa ini adalah produk mikrobia, ya. Karena bentuknya kristal seperti itu. Tapi ini adalah mutlak dari produk mikrobia. Ya, produk mikrobia ini memanfaatkan bakteri yaitu baktoseton yang merubah glukosa menjadi glutamat, ya. Merubah glukosa menjadi glutamat. Nah, sumber glukosanya sangat beragam. Sejauh ini produk MSG di Indonesia glukosanya berasal dari tetes tebu, yaitu dari limbah tebu, kemudian difermentasi memanfaatkan bakteri yang sudah direkayasa genetika. Dengan rekayasa genetika akan menghasilkan bakteri yang menghasilkan glutamat dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian sekarang ada banyak juga produk-produk enhancer yang berkembang di pasaran sekarang digunakan sebagai produk masakan, misalnya, ya. Ada yang rasa ayam, ada rasa sapi, ya, itulah yang paling banyak dalam bentuk saset, ya, serbuk yang sering digunakan sebagai pengganti MSG. Ini juga merupakan flavor enhancer yang di dalamnya ditambahkan dengan produk hasil fermentasi atau produk dari aktivitas mikrobia, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali produk yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hasil aktivitas mikrobia, tetapi kita sendiri tidak tahu dan kita tidak sadar bahwa produk itu adalah dihasilkan dari mikrobia. Nah, berikutnya ini juga produk dari aktivitas mikrobia, ada antibiotik, ya. Antibiotik juga banyak sekali. Ini dihasilkan dari aktivitas bakteri, ya, aktivitas bakteri, kemudian dimurnikan dan dihasilkan
sebagai antibiotik. Ini digunakan dalam dunia pengobatan ya, digunakan sebagai bahan pengobatan. Kemudian ada insulin. Nah, insulin ini sekarang menjadi produk yang banyak penggemarnya karena angka diabetes yang semakin meningkat di Indonesia, sehingga insulin banyak diburu di pasaran ya. Ada insulin halal, ada insulin non halal, itu pasti ada ya. Artinya insulin yang dalam proses produksinya melibatkan bahan-bahan yang mengandung babi. Ada interferon ya. Interferon ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ada steroid. Steroid ini produk yang digunakan untuk bahan baku hormon ya, steroid. Kalau kita lihat misalnya ada orang yang fitness ya, gym, itu badannya kekar, besar, itu bisa mengkonsumsi steroid. Karena steroid ini nanti akan digunakan sebagai bahan baku pembentukan testosteron di dalam tubuh, kemudian badannya akan menjadi lebih besar ya, akan menjadi ngembang ya, akan menjadi besar dan ngembang. Itu contoh dari steroid. Nah, kemudian ada lagi satu produk yang sekarang sedang in ya, kemarin sudah saya bahas juga mengenai vaksin, bagaimana status kehalalan. Kalau dulu rame membahas mengenai vaksin meningitis, tentunya ada yang halal, ada yang haram ya. Kemudian sekarang ada vaksin untuk COVID-19 ya. Ini juga statusnya sama, ada yang halal, ada yang haram ya. Jadi LPPOM kemudian Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan Sinovac sebagai vaksin yang halal. Sementara yang bukan dari Sinovac, kemarin yang sudah disertifikasi dan sudah dicek, itu ada yang mengandung babi dan itu sudah dipublish oleh LPPOM MUI. Dan ada satu lagi yang dalam proses registrasi, ya, dalam proses registrasi. Itu artinya statusnya belum jelas. Ada satu yang statusnya sudah jelas, kemudian satu statusnya jelas haram, satu statusnya jelas halal. Ya, jadi status kehalalan ya. Kemudian nanti masalah penggunaan ada fatwa tersendiri, artinya boleh digunakan atau tidak, itu ada fatwa tersendiri karena ada berbagai pertimbangan yang lain. Nah, sebenarnya di mana sih sisi kehalalan dari vaksin? Nah, sebenarnya ada sudah video saya yang membahas mengenai titik kritis di mana proses pengolahan vaksin ya. Nah, salah satu unsur penting yang menyebabkan vaksin ini halal atau tidak halal adalah terletak pada enzim-enzim yang digunakan. Ya, jadi banyak sekali melibatkan enzim di dalamnya, di dalam proses pengolahan atau pembuatan vaksin. Selain juga media yang digunakan untuk pertumbuhan virus COVID-nya, COVID-19, COVID-19-nya. Jadi ada dua titik kritisnya. Yang pertama pada media pertumbuhan, dan sudah kita lakukan pengecekan, sebagian besar adalah halal. Kemudian pada enzimnya, ya, enzim terutama enzim proteasenya, ya, itu yang menjadi titik kritis yang digunakan pada tahap pemanenan supaya memudahkan pemisahan antara kultur sel dan medianya. Nah, itu sering menggunakan enzim yang berasal dari babi. Ya, ini berarti ada dua kunci. Ya. Berikutnya ada produk vitamin. Ya, salah satunya adalah vitamin B12. Ya, kemudian vitamin B2, vitamin B kompleks, vitamin C. Ini merupakan produk yang melibatkan aktivitas mikrobia. Ini merupakan produk fermentasi. Ya, jadi status kehalalannya sangat tergantung dengan dua komponen. Yang pertama adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan mikrobia. Ya, yang pertama. Yang kedua, bakteri yang digunakan untuk memproduksi ini merupakan bakteri dari hasil rekayasa genetika. Ya, ada syarat. Yang pertama adalah gen itu tidak boleh berasal dari gen babi. Yang kedua, gen yang dimasukkan di dalam bakteri tidak boleh gen yang berasal dari manusia. Ya, jadi dua syarat itu. Nah, berikutnya ada food supplement yang sekarang sedang in. Ya, banyak orang yang mencari karena untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini merupakan food supplement yang biasanya bagian dari fitofarmaka. Ya. Nah, ini salah satunya ada produk
apa spirulina misalnya ya, ada chlorella. Ini merupakan produk-produk yang memanfaatkan enzim di dalam proses pengolahannya. Maka status kehalalannya sangat tergantung dengan jenis enzim yang digunakan. Kalau enzim itu halal, maka prosesnya akan menjadi halal ya. Nah, itu produk-produk yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya ungkapkan bahwa dari produk-produk itu ada produk yang kelihatannya halal tetapi tidak, ada produk yang tidak kelihatan lagi itu sebagai produk dari mikrobia tetapi ada juga yang masih kelihatan ya. Sekarang pada saat kita membahas mengenai titik kritis kehalalan produk mikrobia, tidak ada pembahasan lain kecuali bahwa seluruh produk mikrobia adalah produk yang kritis. Ya, artinya seluruh produk kalau dia mengandung produk mikrobia maka menjadi produk yang harus kita tes atau kita harus telusur kehalalannya karena merupakan produk yang kritis ya. Oke, sekarang saya akan membahas titik kritisnya di mana dari produk-produk ini ya. Titik kritisnya ada di mana? Oke. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai produk Homer atau produk fermentasi yang di dalamnya melibatkan bakteri ya. Bakteri atau yeast atau jamur ya. Nah, untuk produk ini sudah ada fatwanya tersendiri dan sudah ada pembahasannya di dalam video saya yang lain bahwa untuk produk minuman ya dikatakan Homer kalau mengandung alkohol maksimal 0,5% ya. Jadi ada maksimal 0,5% maka akan menjadi haram ya. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak produk turunan hasil fermentasi ya, banyak sekali produk turunan dari produk fermentasi yang tidak kelihatan lagi ya, yang tidak kelihatan lagi itu sebagai produk fermentasi, tetapi sesungguhnya merupakan produk olahan dari hasil samping pengolahan Homer ya. Jadi produk utama dari Homer itu adalah alkohol ya, jadi alkohol. Tetapi ada produk-produk samping ya dari hasil pengolahannya. Misalnya produk samping yang diolah dari alkohol dari Homer, misalnya adalah whistle oil, antara lain ada amil alkohol, ya, amil alkohol, ada isoamil alkohol, ya, ada N-butil alkohol, ada isobutil alkohol, ada propionil alkohol, ada asetaldehid 2,3, ada asetaldehid, ada 2,3 butanadiol. Nah, ini sering digunakan sebagai bahan baku atau bahan campuran pada pengolahan flavor, ya, pada pengolahan flavor. Jadi makanya flavor ini merupakan produk kritis karena selain dia diolah dengan bahan-bahan yang berasal dari babi yang memungkinkan di dalamnya tercemar babi, juga tercemar dari produk olahan alkohol. Ya, sudah ya saya sebutkan tadi, salah satunya ada amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol dan seterusnya. Ya. Selain itu produk turunan alkohol juga diolah menjadi berbagai produk obat-obatan dan kosmetik. Ya, obat-obatan dan kosmetik. Nah, untuk kosmetik untuk apa? Biasanya digunakan untuk campuran pada pelembab ya, digunakan untuk pewangi pada berbagai minyak wangi, digunakan sebagai pelarut pada minyak wangi ya, pada body flash dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini maka yang harus diperhatikan bagi Anda kalau menggunakan minyak wangi yang di dalamnya mengandung alkohol dan alkoholnya itu berasal dari Homer, maka statusnya adalah najis ya. Najis dan haram ya. Tetapi kalau misalnya Anda menggunakan minyak wangi dan pelarutnya berasal dari alkohol dan alkoholnya adalah alkohol sintetis ya, alkohol sintetis atau alkohol yang tidak diperoleh dari Homer, nah itulah yang diperbolehkan. Statusnya haram, tetap haram, tidak boleh diminum, tetapi tidak najis. Ya, artinya
tidak menjadi masalah. Jadi kalau misalnya disemprotkan di badan, ya, itu beberapa ketentuan. Oke, berikutnya produk turunan Homer jika dipisahkan, ya, jadi jika dipisahkan, dilakukan secara fisik dan produk masih memiliki sifat Homer, maka menjadi haram. Ya, jadi Homer yang hanya dipisahkan secara fisik dan masih memiliki sifat-sifat seperti Homer, maka dia akan haram, ya. Misalnya seperti wuzel oil tadi, ya, artinya masih memabukkan, masih tingkat kelarutannya masih alkohol, titik didihnya masih alkohol, ya. Jadi hanya perubahan fisik saja. Tetapi apabila sudah terjadi perubahan secara kimia, ya, jadi walaupun bahan bakunya awalnya adalah Homer, terus kemudian sudah diolah secara kimia dan menghasilkan produk baru. Yang dimaksud dengan produk baru adalah produk dengan karakter yang berbeda. Ya, produk dengan karakter beda. Bisa ditunjukkan dengan pH, bisa ditunjukkan dengan titik uapnya atau titik lelehnya, ya, atau tingkat kelarutannya, ya. Maka sudah menjadi produk yang berbeda secara kimia, maka statusnya adalah halal, ya. Sebagai contoh ini yang paling banyak kita temukan, misalnya ada produk Homer, ya, produk Homer itu tentunya adalah alkohol di dalamnya dari fermentasi buah-buahan, tetapi kemudian sudah difermentasi menjadi produk cuka, ya, menjadi produk cuka, maka statusnya menjadi halal, ya, karena alkohol itu adalah alkohol, cuka adalah asam asetat. Ya, cuka tadi adalah asam asetat yang secara kimia baik struktur dan karakter dari bahan itu sudah berbeda jauh. Ya, sekali lagi sudah berbeda jauh, maka statusnya halal, ya. Jadi cuka itu halal. Nah, kemudian produk fermentasi, ya, kalau tadi produk fermentasi yang saya jelaskan adalah produknya. Kenapa produknya? Karena tadi kita membahas alkohol, kemudian kita membahas asam asetat, itu produknya. Tapi ada juga produk dari hasil fermentasi yang bentuknya adalah selnya, ya, ada brewery yeast, ya, itu artinya sel dari yeast itu, ya. Jadi dari sel dari yeast. Kalau tadi produknya alkohol dan asam asetat, kalau ini adalah selnya. Nah, status selnya itu halal, ya, status selnya halal walaupun dia menghasilkan alkohol. Sekali lagi, status dari selnya itu halal walaupun dia menghasilkan alkohol. Tentu dengan persyaratan. Bagaimana syaratnya? Karena selnya tadi sudah bersentuhan dengan alkohol, maka mau tidak mau harus dicuci terlebih dahulu. Ya, dicuci terlebih dahulu. Jadi produk dari brewery yeast tadi dicuci dengan menggunakan air 2 kolah yang setara dengan 270 liter. Itu syaratnya. Yang kedua, setelah dicuci harus hilang bau, rasa, dan warnanya. Ya, jadi rasa birnya udah nggak ada, bau birnya sudah nggak ada, warna birnya sudah nggak ada. Maka status dari brewery yeast-nya adalah halal. Ya, sekali lagi statusnya akan menjadi halal dan boleh digunakan. Ya. Berikutnya, saya akan membahas titik kritis yang kedua terkait dengan produk fermentasi. Kalau tadi kita sudah membahas produknya, kemudian kita sudah membahas selnya, berikutnya kita akan membahas mengenai bahan penyusun media, ya, bahan yang digunakan untuk menyusun medianya. Ya. Media ini ada 3 jenis, ya. Media yang digunakan untuk penyimpanan atau kultur yang dorman, kemudian ada media untuk reaktivasi. Jadi artinya media tadi dari sel dorman kemudian dihidupkan kembali. Setelah hidup maka ada media untuk propagasi. Ya, propagasi ini adalah perbanyakan dari sel yang sudah direaktivasi yang nanti akan digunakan sebagai inokulum. Ya, inokulum ini adalah sel yang hidup yang nanti akan digunakan untuk fermentasi untuk menghasilkan produk utama. Ya. Jadi sekali lagi yang harus dicek di dalam proses fermentasi yang berkaitan dengan media pertumbuhan adalah media untuk kulturnya,
Ya, kultur ini untuk sel yang disimpan ya biasanya dalam kondisi beku sehingga dia dorman. Ya. Nah, sebelum dia diperbanyak maka dia harus diaktifasi dulu. Maka ada media untuk reaktivasi. Setelah dia hidup maka harus diperbanyak sebelum nanti diterjunkan di dalam proses fermentasi yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan proses propagasi. Nah, dari hasil propagasi ini akan menghasilkan inokulum, ya. Nah, inokulum ini yang nantinya akan ditambahkan ke dalam produk, ditambahkan ke dalam bahan baku lain yang akan digunakan dalam proses fermentasi sehingga dihasilkan produk. Ya, produk inilah yang kemudian akan dipanen. Nah, di mana titik kritisnya? Nah, titik kritisnya terletak pada bahan baku atau media yang digunakan. Ya, nanti akan kita bahas media-media apa saja yang harus dicek dan harus mengetahui dengan jelas bagaimana status kehalalan dari bahan-bahan itu. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas mengenai media-media apa saja ya yang harus diperhatikan dan status kehalalannya bagaimana. Nah, ini ada media yang sering kita pakai di laboratorium yang namanya beef extract. Ya, beef extract itu adalah ekstrak daging sapi, namanya juga beef ya, maka sudah tentu berasal dari daging sapi. Kemudian yang dikentalkan menjadi pasta. Ya, karena ini adalah beef extract, maka status kehalalannya hanya memperhatikan satu unsur saja, bagaimana cara menyembelih sapi itu. Kalau sapi disembelih secara syar'i maka akan menjadi halal ya. Kecuali kalau beefnya tadi ekstraknya itu tidak jelas berasal dari beef atau dari hewan yang lain, maka kita harus ngecek dulu jenis hewannya sebagai bahan baku. Oke. Yang kedua adalah namanya juga beef extract, artinya beef ini sudah diekstrak dan proses ekstraksinya tentu dengan menggunakan enzim-enzim yang enzim-enzim pencerna ya, enzim hidrolisa. Maka yang harus diperhatikan adalah enzim apa yang digunakan untuk mengekstrak beef itu. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan bahan bakunya, bagaimana menyembelihnya, dan yang kedua bagaimana proses ekstraksinya. Ya. Nah berikutnya yang kedua adalah ada pepton. Pepton ini digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mikrobianya. Ya, jadi pepton ini merupakan hasil hidrolisis bahan berprotein ya. Biasanya ada daging, kemudian kasein, ya, kasein dan gelatin. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses hidrolisannya dari bahan-bahan berprotein ini? Apakah hidrolisa dengan menggunakan enzim atau hidrolisa dengan menggunakan asam? Nah, tentu yang harus menjadi pertimbangan apabila proses hidrolisanya dengan menggunakan enzim ya. Kalau proses hidrolisanya dengan menggunakan asam nggak ada masalah ya. Nah, untuk pepton ada 4 kategori pepton. Nah, yang pertama ada acid hydrolysid kasein. Ini merupakan kasein yang dihidrolisa dengan menggunakan asam ya. Jadi sekali lagi ini kasein yang dihidrolisa dengan menggunakan asam. Kemudian ada enzim digest of kasein ya, artinya kasein yang dihidrolisis dengan menggunakan enzim ya. Kalau di kita salah satunya adalah ada kasiton, kemudian ada NZ-amin, ada NZ-case ya, kemudian ada tripcase, ada tripcase pepton, ada tripepton. Nah, ini yang harus jelas enzim digestnya yang digunakan menggunakan enzim apa ya, karena ini adalah enzim pankreatik. Tentu enzim itu diambil dari hewan ya. Kalau hewannya adalah hewan halal, maka yang harus diperhatikan bagaimana cara menyembelihnya. Kalau menyembelihnya non-islami maka harus ada tahapan pencucian yang setara dengan 2 liter ya. Tetapi kalau enzim pankreasnya diambil dari pankreas babi, maka otomatis akan menjadi produk yang haram ya. Berikutnya ada enzymatic digest of meat protein. Ini artinya adalah daging yang dihidrolisa dengan menggunakan enzim juga. Ada myosin ya, ada thioton, kemudian ada primaton, ada bactopepton, kemudian ada protease pepton, ada bacteriological pepton, kemudian ada proteose pepton ya.
atau oksid ya, biasanya inilah yang harus digunakan. Nah, status kehalalannya harus dicek. Tentu enzim yang digunakan enzim apa? Apakah dia halal atau tidak? Kalau halal maka boleh digunakan. Kemudian ada soy protein. Ya, soy protein merupakan protein tanaman yang dihidrolisis dengan menggunakan enzim. Jadi bahan bakunya adalah soy. Soy itu kedelai. Artinya ini merupakan protein kedelai, tapi tentu tidak serta-merta kemudian dia menjadi halal karena proses hidrolisis protein itu harus menggunakan protease. Ya, protease inilah yang menjadi harus dicek kembali bagaimana status kehalalan protease itu. Kemudian poin yang ketiga ada mixed hydrolysate ya. Misalnya ada biosid, kemudian ada polipepton, ada tripepton ya. Nah, berikutnya adalah ekstrak hamir. Ini merupakan ekstrak sel hamil yang dikeringkan dalam bentuk bubuk. Jadi tadi ya, produk hamir kemudian diekstrak, terus diambil, terus dijadikan sebagai bubuk. Fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya digunakan untuk kultur. Ya, digunakan untuk inokulum di dalam proses fermentasi berikutnya ya, misalnya contohnya yang banyak ditemukan pada kultur atau starter untuk pembuatan tempe ya, ada starter digunakan untuk membuat kecap. Nah, ini biasanya ekstrak dari inokulumnya dalam bentuk sediaan kering ya biasanya ya. Kemudian yang banyak digunakan juga di dalam proses pertumbuhan mikrobia dengan menggunakan media agar. Nah, kalau media agar ini halal statusnya karena ini merupakan produk yang dilarutkan dalam pelarut air dan asam dengan menggunakan biasanya rumput laut dan turunan-turunannya ya. Itu adalah media yang banyak kita temukan di dalam proses fermentasi ya, terutama di dalam proses reaktivasi tadi. Kemudian ada proses propagasi, ya, ini menggunakan media-media ini. Nah, ini saya akan kasih contoh media agar ya, yang digunakan untuk reaktivasi dari bakteri yang sudah disimpan dalam kondisi dorman. Ya. Nah, biasanya dalam bentuk agar miring itu menggunakan beef extract, biasanya 3 gram. Kemudian ada pepton 5 gram, agar dan air. Nah, dari 4 bahan ini yang harus kita cek status kehalalannya, yang menjadi titik kritis adalah beef extract, tadi sudah ada contohnya, karena proses ekstraksinya atau proses pemutusan dari beef ini menggunakan enzim. Nah, status kehalalnya sangat tergantung dengan enzim yang digunakan. Nah, berikutnya ada pepton. Ya, tadi sudah saya jelaskan, pepton ini merupakan produk yang dihidrolisa ya dari protein kompleks. Nah, kemudian untuk media propagasi kita gunakan beef extract, pepton dan air ya. Yang menjadi titik kritis adalah beef extract dan peptonnya. Sementara untuk airnya ini tidak masalah ya. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai status enzim ya, terutama enzim dan bahan penolong ya, enzim dan bahan penolong di dalam proses fermentasi. Oke. Jadi di dalam video ini saya sudah membahas 2 unsur penting yang berkaitan dengan status kehalalan di dalam proses fermentasi ya. Yang pertama adalah produk Homer ya. Tadi ada 2 produk utama, yang pertama adalah produknya yaitu alkohol. Kemudian ada turunan-turunan alkohol dan yang kedua adalah produk dari selnya ya, dari sel. Kemudian yang kedua saya sudah membahas mengenai media yang digunakan di dalam pertumbuhan ya, baik dari media reaktivasi, kemudian media propagasi dan media di dalam proses fermentasi. Nah, dari bahasan-bahasan itu saya juga sudah jelaskan mengenai media-media apa yang harus kita cermati di dalam proses sertifikasi halal ya. Terutama dari jenis protein, tadi sudah saya jelaskan ada beef extract, kemudian dari kategori pepton yang saya sudah membahas ada 4 contoh pepton ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan di dalam proses
sertifikasi halal yang berkaitan dengan produk mikrobia. Ya, demikian pembahasannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.